Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fidelia Telifandra dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran dengan NIM 17096240058. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai uji homogenitas menggunakan uji F atau FISER yang merupakan bagian dari mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Ibu Ria Rahmanida. Oke, eh, pada slide ini, saya akan menjelaskan pengertian dari uji homogenitas terlebih dahulu. Jadi, uji homogenitas adalah suatu prosedur uji statistik yang bertujuan untuk menunjukkan eh, bahwa eh, untuk menunjukkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel yang telah diambil berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Dengan kata lain, uji ini digunakan untuk memastikan bahwa perbedaan antara dua kelompok bukan disebabkan oleh perbedaan penyebaran datanya, tetapi karena faktor yang lain. Oke, selanjutnya, eh, untuk menguji homogenitas ini, kita menggunakan eh, uji F atau FISER. Dan uji F ini biasanya digunakan untuk menguji homogenitas variansi dari dua kelompok data dengan menghitung perbandingan variansi kelompok data satu dengan variansi kelompok data 2, lalu membandingkannya dengan F-table. Nah, langkahnya adalah biasanya itu bisa dibagi variansi kelompok data yang lebih besar dengan variansi kelompok data yang lebih kecil, lalu hasilnya dibandingkan dengan nilai yang ada di dalam tabel F tersebut. Oke. Selanjutnya, berikut ini adalah langkah-langkah dalam melakukan uji homogenitas menggunakan uji F. Yang pertama itu ada menyusun hipotesis nol, H, H0 atau dalam kurung H0 dan hipotesis alternatif atau dalam kurung H1. Nah, biasanya lalu yang kedua itu ada menentukan taraf signifikansi dan biasanya A itu sama dengan 0,05 atau 0,10. Lalu selanjutnya ada menentukan varians kelompok pertama atau S1 pangkat S1 kuadrat. Menghitung variansi dari dua kelompok data, dan selanjutnya ada menentukan variansi mana yang lebih besar. Lalu yang kedua, selanjutnya ada menghitung nilai F dengan rumus F, atau biasanya rumusnya itu ada variansi terbesar per variansi terkecil. Selanjutnya ada menentukan F-tabel pada derajat bebas V1 sama dengan menunjukkan derajat kebebasan atau DF untuk pembilang dan penyebut. Mencari nilai kritis F dari tabel F berdasarkan DF. Nih, lalu selanjutnya itu yang ke-9 ada kriteria pengujian F itu atau lebih besar, lebih kecil sama dengan F tabel. Selanjutnya ada kesimpulan dari pengujian F hitung tersebut, yaitu H0-nya itu dapat diterima, lalu kemudian kedua kelompoknya itu memiliki variansi yang sama atau skor dari kedua kelompok adalah homogennya. Lalu kalau misalkan H0-nya ditolak, berarti kedua kelompoknya mempunyai varians yang tidak sama. Selanjutnya adalah pada slide ini kita akan belajar bagaimana cara membaca tabel F yang merupakan bagian penting dalam uji homogenitas dengan uji F. Nah, tabel F ini biasanya digunakan untuk menentukan apakah nilai F hitung yang kita dapatkan dari perbandingan dua variansi itu cukup besar atau bisa menolak hipotesis nol. Yang udah tadi dijelaskan, hipotesis nol itu dalam kurungnya adalah H0 atau tidak. Oke, tabel F ini memiliki dua sumbu utama, baris horizontal yang menunjukkan derajat bebas penyebut atau DF denominator, yaitu dari kelompok dengan variansi terkecil. Lalu dalam kolom vertikalnya, eh,
menunjukkan derajat bebas membilang atau yang biasa disebut dengan DF numerator. Dan biasanya itu DF numeratornya itu dari kelompok dengan variansi yang terbesar. Kayak di sini misalnya adalah kalau kelompok A punya 9 data, lalu DF-nya itu adalah 9 dikurang 1 sama dengan 8, yang artinya 8 itu adalah pembilang. Lalu di sini ada kelompok yang kedua, yaitu kelompok B, punya 7 data, DF-nya itu berarti 7 dikurang 1 sama dengan 6, dan 6-nya ini adalah penyebut. Oke, kita lihat di persimpangan antara kolom DF sama dengan 8, dan baris DF sama dengan 6. 8 dan 6. Oke, misalnya pada tingkat signifikansinya itu adalah 0,05 dan nilai F tabelnya adalah 4,06. Kalau kita pakai 0,10, nilainya biasanya lebih rendah dan bisa kita dapat senilai 3,79. Lalu setelah mendapatkan F hitung, kita bisa bandingkan dengan F tabelnya. Jika F hitungnya itu adalah lebih kecil sama dengan dari F tabel, maka H0-nya itu dapat diterima, eh, yang artinya variansinya itu dua kelompok homogen. Lalu, jika F hitungnya itu adalah lebih besar dari F tabel, maka H0-nya itu dapat ditolak, dan artinya itu dua kelompoknya tidak homogen. Oke. Di sini sebelum lanjut ke slide berikutnya, kita bisa mempunyai contoh F-nya itu 2,0571. Oke, DF pembilangnya itu adalah 7. Di sini, dan DF penyebutnya itu adalah 7. Dari tabel 0,10 itu bisa kita dapat pembilangnya adalah bisa kita dapat F tabelnya adalah 3,79. 3,79. Nih, ini tabelnya 7. Kalau kita geser ke kiri ini adalah 7 juga. Jadi kita bisa dapat DF-nya, F tabelnya itu adalah 3,79. Nah, karena 2,517-nya itu tadi adalah lebih besar dari 3,79, dari sini, maka F itu bisa dihitung lebih kecil dari F tabel. Maka H0-nya itu bisa dapat diterima, lalu variansi kedua kelompoknya sama, atau bisa disebut dengan data homogen. Oke, ini kan nggak keterbatasan coret-coretan, jadi aku menunjuknya melalui panah yang ada di laptop. Next-nya adalah, di sini ada contoh penggunaannya. Nah, kita bisa mengetahui nih apakah nilai ujian kelas pagi atau A1 itu dan kelas yang A2 itu memiliki variansi yang sama. Nah, setelah dihitung, variansi A1-nya itu adalah 2,696. Nih. Dan variansi A2-nya itu adalah 1,071. Karena A1-nya lebih besar, maka F-nya itu adalah 2,697 per 1,071. Oke, lalu bisa kita dapat hasilnya adalah 2,517 di sini. Nah, dengan derajat bebas 7 dan 7, kita cari F tabel pada 0,10. Oke, 0,10 yang ini. Hasilnya bisa kita dapat 3,79. Bandingkan F tabel pada DB pembilang sama dengan 7, dan DB penyebutnya adalah 7
F tabel. Nah, bisa kita dapat kalau F tabelnya itu adalah 0,05 dibagi 7, dan hasilnya itu adalah 3,79. 0,05. Oke, karena F hitungnya adalah lebih besar dari F tabel, maka H0-nya itu bisa dapat diterima. F hitungnya itu lebih kecil. Ini. Berarti H0-nya itu bisa diterima. Jadi kedua data kelompok mempunyai variansi yang sama atau homogen. Berarti A1 dan A2 itu memiliki variasi yang sama dan bisa dapat disebut sebagai homogen. Oke, demikian penjelasan mengenai uji homogenitas dengan uji F atau VISA. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.